warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Indri? Wah, luar biasa Bu, pagi yang cerah ini. Alhamdulillah ya, sehat selalu ya Bu ya. Oke, sebelum kita memulai coaching pada pagi hari ini ya Bu ya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di sini Anda sebagai coach, nanti teman Anda sebagai coach, dan saya sebagai supervisor di sini. Oke? Iya. Nah, di sini sebelum supervisi nanti dilaksanakan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Sebelum itu saya akan menyampaikan rubrik penilaian. Di sini rubrik penilaian yang harus Bu Indri miliki adalah seperti prinsip coach ya, di mana prinsip coach itu harus berkemitraan, terus berpikir kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Nah, terus setelah itu nanti sebagai coaching juga dia harus bisa coaching itu harus bisa memaksimalkan yaitu kompetensinya, di mana yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan dan mendengarkan dengan rasa. Nah, sebelum itu jangan lupa juga menggunakan dengan alur tirta. Bisa dipahami Ibu? Bisa Ibu. Oke. Nah, sebelum dimulainya ada beberapa pertanyaan ya Bu ya yang saya sampaikan. Yang pertama, kira-kira dari coaching pada pagi hari ini nanti kompetensi apa yang akan dikembangkan? Dalam coaching hari ini, kombinasi yang akan saya kembangkan itu mendengarkan dengan rasa. Oke. Karena mendengarkan dengan rasa itu harus dengan kesadaran penuh, perhatian penuh, dan lihat ekspresi yang Kuci rasakan dan Kuci terlihat. Jadi harus dengan rasa, Mendengarkan dengan rasa gitu. Iya. Itu karena biar nanti tidak penuh juga seperti itu. Tapi karena emang mendengarkan dengan rasa itu salah satu hal paling penting ya Bu ya dalam kita sukses terjadinya coaching pada pagi hari ini. Nah, tapi untuk itu ya Bu ya, pertanyaan berikutnya, kira-kira kompetensi spesifik apa, yang lebih spesifik apa lagi yang ingin Ibu observasi pada pagi hari ini? kompetensi di bidang apa ya Bu? Keterampilan mengeluarkan pertanyaan yang berbobot mungkin Bu. Keterampilan melakukan perjalanan yang berbobot. Oke. Terus lagi udah kayaknya. Oh, lebih itu. Berarti hari ini Ibu akan kompetensi spesifik yang akan Ibu keluarkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Oke. Nah, dari kompetensi keterampilan spesifik yang akan Ibu ajukan tadi, kira-kira indikator ketercapaian apa yang akan Ibu Indri kembangkan? Indikatornya Ya, seperti apa ya Bu? Saya indikator ketercapaian ya. Oh, mungkin bisa mengajukan seperti ini, bisa menggali pertanyaan dari coachingnya atau seperti apa? Oke. Indikatornya bagaimana itu? indikator saya seperti ini Bu. Kan tadi saya mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya coach itu lebih terbuka dengan saya, tapi tidak merasa dia sedang di coaching, sedang melaksanakan coaching, tapi berasa seperti berbicara biasa, diskusi biasa. Jadi dapat meluapkan atau mengungkapkan isi hati Kuci terhadap saya, sehingga nanti dan diskusi itu akan nyambung. Jadi tujuan Kuci melakukan coaching itu juga nanti akan terlaksana. Jadi kayak seperti ini, dia ingin mengembangkan suatu kompetensi di dalam dirinya. Nah, sedangkan kalau hanya berpikir sendiri biasanya kan susah. Jadi nanti kita diskusi di situ, menggali potensi juga, menggali keinginan, harapan dari seorang. Ya, berarti nanti bisa coachingnya itu bisa nyaman ya Bu. Iya, sama Bu Ibu selaku coach di sini. Oke Bu, nanti saya di sini sebagai supervisor, saya harap nanti coaching hari ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Selamat pagi Bu Aini. Selamat pagi Bu Indri. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, syukur. Sibuk apa hari ini? Aduh, kalau ditanya kesibukan Bu, aduh banyak sekali tugas-tugas saya. Saya kan ngajar kelas 1 Bu. Guru kelas 1 itu kan Bu Indri tahu sendiri kan, kalau guru SD kelas 1 itu anak-anak tidak bisa begini. Lalu saya juga
ikut CGP dan kemudian ini terpanggil PPG. Alhamdulillah ya Bu ya. Di rumah juga menjadi ibu rumah tangga. Semangat. Untuk diskusi hari ini, tujuan kita diskusi ini apa ya? Kalau tujuan hari ini saya ingin membagi apa ya Bu, keresahan saya dan juga kegalauan saya. Keresahan yang seperti apa Bu? Kalau dibilang keresahan itu saya akhir-akhir ini tuh tidak bisa tidur Bu. Tidak bisa tidur ya, tidak bisa tidur. Kenapa ya Bu? Memikirkan Karena mungkin banyak beban yang ada di dalam pikiran saya Bu. Ibaratnya itu otak satu, tapi mikirnya itu macam-macam. Jadi jenengan itu merasa terbebani, banyak pikiran. Tadi di awal jangan cerita bahwa ada PPG, CGP, terus ada belum lagi kegiatan di sekolah seperti itu ya Bu ya. Oke, itu tadi keresahan jenengan. Kalau kegalauan yang jenengan rasakan itu seperti apa? Kalau kegalauan itu saya akhir-akhir ini tuh galau Bu, karena saya kasihan sama anak saya. Kenapa Bu? Karena anak saya itu seperti kurang perhatian. Karena kan saya sibuk terus di sekolah, terus di rumah mengerjakan tugas, belum mengerjakan tugas sebagai ibu rumah tangga. Betul. Berarti tadi yang keresahan jenengan banyak beban pikiran, sedangkan kalau kegalauan itu tadi terkait dengan anak, pembagian waktu seperti itu ya Bu ya. Kemudian Bu, menurut jenengan ya Bu, tadi kan sudah ada jenengan paparkan, ada PPG, ada CGP, ada sekolah, itu tadi sudah jenengan lakukan setiap hari ya Bu. Nah itu pernah buatan jenengan berpikir ini kegiatan CGP atau kegiatan sekolah ini terpikirkan nggak mengganggu nggak ya kegiatan saya di rumah, atau ibarat bahasa kerennya we time bersama dengan keluarga gitu Bu? Ya kalau akhir-akhir ini sih agak mengganggu ya Bu, karena dulu sebelum ikut CGP dan juga PPG kan setiap pulang sekolah lanjut masak, ngurus anak. Kalau sekarang kan setiap pulang sekolah kadang saya langsung ambil laptop, langsung di depan laptop sampai sore. Seperti itu ya Bu. Ngerjain tugas berarti ya? Langsung ngerjain tugas. Oke. Jenengan ada rencana tidak Bu supaya tidak mengurangi waktu dengan anak di rumah Bu, selain untuk mengerjakan tugas? Kalau rencana pasti ada Bu. Kalau saya rencananya itu gimana caranya saya bisa membagi waktu. Rencana jenengan seperti apa Bu? Kalau rencana saya itu mengerjakan tugas setiap anak saya tidur. Jadi kalau jam 9 malam kan anak saya tidur. Jadi saya itu mengerjakan tugasnya di atas jam 9 supaya kalau siangnya saya pulang sekolah, saya bisa ngurus anak, bisa ngantar ke madrasah. Anak jenengan umur berapa Bu kok sudah madrasah? Anak saya umur 6 tahun. 6 tahun. Tadi jenengan rencananya nggih membagi waktu mengerjakan tugas saat anak tertidur di atas jam 9. Nah, selain itu Bu, ada lagi nggak di sela-sela jam sekolah seperti misalnya? Kalau biasanya saya itu kan ngajar kelas 1, jam 10 sudah anak-anak sudah pulang. Jadi di sela-sela menunggu jam pulang, kalau perlu es krim jam 2 ya, saya bisa mengerjakan tugas CGP sedikit. Kalau PPG kan tidak boleh mengerjakan di jam sekolah. Oh seperti itu. Kalau PPG beda ya Bu? Beda, tidak boleh mengerjakan di jam-jam sekolah. Oh berarti kayak seperti ini. Jenengan membagi waktu saat di sekolah selesai mengajar jam 10, kemudian di sela-sela pulang jam 2 jenengan mengerjakan tugas CGP, jalan Bu ya. Kemudian nanti sepulang sekolah nanti jenengan di atas jam 9 nanti baru mengerjakan tugas apa ya Bu kalau di atas jam 9 Bu? Sedangkan CGP tugas di atas jam 9 tugas PPG. Oh. Kan PPG itu pembelajaran mandiri DPM
jadi bebas mengakses kapan saja. Nah, waktu anak saya tidur kan nggak mengganggu anak, jadi saya bisa, biasanya tuh saya sampai malam Bu, sampai jam 1 sampai jam 2. Semoga sehat ya Bu. Ya. Oke. Nah, tadi Gap, selain jalan membagi waktu mengerjakan tugas PPG di sela jam mengajar Gap, kemudian tak ada rencana lagi nggak Bu? Kalau rencana sih sebetulnya belum ada. Rencana atau jenengan mau membuat mana yang prioritas utama terlebih dahulu? Ya Mungkin kan enggak Bu? mungkin besok-besok saya lebih akan lebih memprioritaskan anak dan juga kesehatan saya. Oke. Anak dan kesehatan ya Bu ya? Selain mengerjakan tugas gitu ya. Kemudian lagi Bu, apa namanya? Tadi kan ada PPG, CGP, ada sekolah. Nah, ada nggak tugas selain mengajar atau selain tugas sebagai wali kelas di kelas satu? Kebetulan saya tidak diberikan tugas tambahan. Jadi hanya sebagai wali kelas. Wali kelas satu. Jadi nanti rencana jenengan membagi waktu, memprioritaskan untuk anak pulang sekolah jam 3 hingga jam 9 ya Bu ya. Terus di sela jam sekolah nanti jenengan apa namanya mengerjakan tugas CGP yang deadline Ya, iya biasanya Bu. Terus kemudian di atas jam 9 nanti tugas yang PPG yang di PMM seperti itu ya Bu ya. Kemudian maaf Bu, saya batuk. Ya tidak apa-apa. Untuk ini kan ada banyak tuh plan jenengan membagi waktunya. Siapa yang berkontribusi untuk dalam membantu jenengan? Kalau tugas-tugas itu kalau saya belum paham Bu, biasanya tuh saya tanya dengan rekan sejawat. Ada teman saya guru kelas 2, kita itu saling berbagi info. Misalkan saya belum paham ini Bu, ini gimana gitu. Dia banyak membantu saya. Itu kan untuk tugas semuanya Bu atau hanya untuk tugas sekolah atau PPG saja CGP atau PPG? Ya pokoknya tugas-tugas kedinasan, CGP, PPG, kebetulan beliau juga CGP bareng saya, PPG-nya pun juga bareng saya. Wah, ada teman ini kalau. Ya. Selain itu tadi kan berkontribusi membantu. Nah, untuk kontribusi mengingatkan jika Anda tiba-tiba lupa ada tugas yang belum dikerjakan. Ya. Siapa? Kalau itu biasanya suami. Wah, suami. Karena suami saya itu seperti Hesti. Suami yang mensupport ya Bu ya. Ya, selalu mensupport. Oke. Kemudian itu Bu, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching hari ini? Nah, tadi sudah membuat rencana, membagi waktu, kemudian yang membantu nanti rekan sejawat, yang mengingatkan nanti suami atau besti. Ada bagaimana tindak lanjutnya setelah sesi coaching? Kalau tindak lanjutnya tadi waktu Bu Indri, saya tidak merasa jenengan mengcoaching saya. Saya malah apa itu curhat, kelihatannya itu beban saya itu agak berkurang. Jadi tindak lanjutnya saya akan melanjutkan rencana-rencana yang tadi sudah saya buat untuk yang pertama bagi waktu, kemudian saya akan fokus yang paling memprioritaskan anak dan juga kesehatan. Itu enggak Bu? Ada lagi enggak Bu? Setelah sesi ini selesai terus kemudian jenengan pulang membuat apa atau langsung mengerjakan tugas atau sama anak meeting dulu? Ya mungkin ini kan hari Minggu Bu, jadi saya mau meeting dulu. Oke. Jadi setelah sesi ini jenengan meeting dengan keluarga, kemudian besoknya baru dipikirkan seperti itu ya Bu? Oke, terima kasih Bu Aini untuk sesi hari ini. Semoga semua rencana berjalan lancar, anak merasa tidak cemburu dengan tugas-tugas jenengan dan keluarga sehat. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Sekian Ibu Aini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Putri. Dehulas.
bagaimana ini tadi hasil dari apa coaching yang telah Bu Indri lakukan? Ya, kucing hari ini berjalan lancar dan kucingnya itu merasa nyaman, terbuka. Namun masih perlu tindak lanjut lagi. Oke, wah, bagus nih, mantap. Setidaknya sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, karena hari ini tadi kuringnya sudah berjalan dengan lancar, kira-kira apa indikator ketercapaian yang sudah dilakukan yang sudah dicapai oleh Bu Indri? Tadi kan indikator yang saya ingin kembangkan adalah mendengarkan dengan rasa ya Bu ya. Nah, tadi saya sudah mendengarkan dengan rasa, mendalami, ikut seolah-olah merasakan, kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot seperti yang sudah dilakukan. Oke, tadi sudah mendengarkan dengan rasa, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, yang diindahkan. Di sini saya juga akan menyampaikan hasil-hasil pengamatan observasi yang telah saya lakukan di sini. Tapi secara keseluruhan memang secara keseluruhan itu apa namanya, apa yang dilakukan Bu Indri seperti sudah mendengarkan, menggali informasi dari coachnya itu dengan sangat baik. Terus Bu Indri sudah apa mendengarkan dengan aktif ya, terus mendengarkan dengan rasa. Bu Indri bisa menggali, oh ini loh permasalahan yang dilakukan si kucing. Terus Bu Indri sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga tanpa merasa dihakimi si kucingnya itu mau bercerita kepada Bu Indri ya. Itu secara keseluruhan apa yang dilakukan Bu Indri sudah bagus ya Bu Indri ya. Apalagi tadi Bu Indri sudah melakukan menggunakan alur cerita ya. Bu Indri sudah menanyakan tujuan pembelajaran, terus identifikasinya. Bu Indri sudah menanyakan rencananya tadi ya, sudah ada di situ. Terus dan juga tidak lanjutnya ya itu sudah ada. Nah, terus di situ tadi ketika mendengarkan dengan rasa sudah terlihat ya Bu ya. Oke, secara keseluruhan apa yang dilakukan oleh Bu Indri ini sudah sangat baik ya Bu Indri ya. Jadi apa namanya, saya pribadi memberikan aplaus kepada Bu Indri. Oke. Nah untuk itu ya Bu Indri, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu Indri, kira-kira dari apa yang coaching yang hari ini Bu Indri lakukan dan sebagai coach, apa kompetensi yang ingin Bu Indri tingkatkan? Tetap gitu, saya ingin berada mendengarkan seutuhnya, mendengarkan dengan hati, tidak hanya mendengarkan sekilas tidak, tapi ingin juga merasakan apa yang dialami kucing, sehingga saat saya memberikan pertanyaan yang berbobot itu muncul dari hati dan untuk merefleksi tindak lanjutnya itu juga nanti muncul dari hati supaya si kucing juga merasa nyaman sehingga bisa terbuka dengan saya menyelesaikan masalah bersama saya dengan dari diskusi kucing tersebut. Berarti bagus ya Bu ya, berarti nanti Bu Indri pengen kita kan terus belajar ya Bu ya. Jadi biar apa namanya kucing itu merasa nyaman, terbuka, dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kira-kira menurut Bu Indri bagaimana kalau ketika apa namanya nanti di lain waktu nanti Bu Indri coaching lagi dan saya sebagai supervisor lagi, kira-kira Bu Indri bagaimana Bu Indri? Sangat senang sekali Bu, pasti nanti ada perkembangan, tidak akan, dan kita selalu belajar untuk menjadi coaching yang baik sehingga nanti kalau ada supervisi pasti ada refleksi dan tindak lanjut sehingga memperbaiki kompetensi saya sebagai itu. Nanti dengan berkembangnya apa kita sering mengasah keterampilan akan lebih baik dan juga nanti otomatis antara coaching nanti akan menjadi apa ya sebuah ikatan yang profesional ya ke depannya biar untuk meningkatkan kita menjadi lebih baik. Oke. Untuk sesi coaching supervisi yang akan pada pagi hari ini yang telah Bu Indri lakukan, saya ucapkan terima kasih Bu, sudah berjalan dengan sangat baik. Sampai ketemu di supervisi berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Indri.